Indonesia merdeka, bangsa kita memasuki masa baru dalam sistem pemerintahan, yaitu masa demokrasi liberal. Masa ini dimulai pada tahun 1950 dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dalam sistem ini, Indonesia menganut sistem parlementer, di mana kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Artinya, jika parlemen tidak lagi memberikan dukungan, maka kabinet bisa dijatuhkan kapan saja. Demokrasi liberal sering juga disebut demokrasi parlementer. Sistem ini sebenarnya diharapkan bisa meniru model pemerintahan barat yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan keseimbangan kekuasaan. Namun, kondisi Indonesia yang baru saja merdeka belum stabil. Masih banyak tokoh politik membawa semangat perjuangan partainya masing-masing, bukan semangat persatuan bangsa. Akibatnya, sidang-sidang di parlemen seringkali diwarnai perdebatan panjang tanpa keputusan yang jelas. Suasana politik menjadi panas dan pemerintahan pun sulit menjalankan kebijakan secara konsisten. Selama 9 tahun, masa demokrasi liberal Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Dimulai dari Kabinet Natsir tahun 1950 hingga Kabinet Juanda pada tahun 1959. Kabinet Natsir jatuh karena perbedaan pandangan soal otonomi daerah. Kabinet Sukiman tumbang akibat perjanjian bantuan militer dengan Amerika Serikat yang menimbulkan kontroversial. Kabinet Wilopo pun harus mundur setelah terjadi konflik agraria di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Kabinet Ali Sastroamidjojo berusaha mempersiapkan pemilihan umum, tetapi tekanan politik terus meningkat. Bahkan setelah pemilu 1955 terlaksana, situasi tidak banyak berubah. Pergantian kabinet yang terlalu sering menyebabkan pemerintahan menjadi tidak efektif. Banyak program pembangunan yang belum sempat dijalankan karena sudah berganti kepemimpinan. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap partai politik yang terus berselisih demi kepentingan masing-masing. Untuk mengatasi kekacauan politik, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum. Pemilu pertama Indonesia akhirnya dilaksanakan pada 29 September 1955. Lebih dari 39 juta rakyat ikut memberikan suaranya di 16 daerah pemilihan. Pemilu ini bahkan disebut sebagai peristiwa terbesar kedua setelah proklamasi kemerdekaan. Hasilnya, 4 partai besar berhasil memperoleh kursi terbanyak di parlemen, yaitu Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Pemilu 1955 diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik. Namun kenyataannya, hasil pemilu justru memperlihatkan polarisasi baru antara partai-partai berbasis agama dan nasionalis. Situasi semakin tegang dan kompromi politik sulit dicapai. Ketegangan politik di pusat meluas ke daerah. Pemberontakan terjadi di Aceh, Sulawesi, dan Sumatera Barat. Tanda bahwa bangsa kita masih mencari bentuk persatuan. Rakyat mulai jenuh dengan pertikaian politik. Mereka mendambakan pemimpin yang tegas dan mampu menyatukan bangsa. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan berakhir sudah masa demokrasi liberal. Lahirlah babak baru yaitu demokrasi terpimpin. Dari masa demokrasi liberal, kita belajar arti pentingnya persatuan dan stabilitas. Demokrasi sejati adalah kemampuan untuk tetap bersatu dalam perbedaan, belajar dari sejarah, membangun masa depan bangsa.